Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini, hari Selasa tanggal 26 Desember 2023. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. So bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali dengan pesan healing hari ini. Yap, ask for a sign. Buat kalian yang saat ini sedang bimbang, sedang galau ya, terutama dihadapkan pada pilihan-pilihan atau harus mengambil suatu keputusan ya, suatu keputusan, atau bisa juga mungkin kalian ngerasa bingung ya dengan masalah yang sedang kalian hadapi, atau bingung dengan sesuatu hal yang nggak tahu jawabannya dan nggak tahu harus bagaimana. Nah, mintalah petunjuk ya, ask for a sign. Mintalah petunjuk lewat doa, atau ketika kamu bermeditasi, ketika kamu sembahyang ya, sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing. Nah, di situ mintalah petunjuk ya. Nanti petunjuk itu akan datang bisa melalui intuisimu, feeling yang kamu rasakan ya, atau firasat-firasat yang datang. Firasat itu juga bisa loh dari mimpi ya, atau bahkan petunjuk atau informasi dari seseorang, atau dari yang kamu dengar, dan bisa juga apa yang kamu baca atau kamu lihat. Nah, itu semua adalah petunjuk jawaban dari doa-doamu. Jadi dalam kebingunganmu, mintalah petunjuk lewat doa, atau ketika bermeditasi, ketika kamu sembahyang ya. Oke, itu untuk pesan healingnya. So kita lanjut ya untuk pesan semesta. Untuk pesan semestanya, envy. Ini tentang kecemburuan atau rasa iri hati ya. I am the same as everybody but with different challenges. Jadi kita ini semua sama ya, sama seperti yang lainnya tuh semua sama, hanya saja tantangan hidupnya aja yang berbeda. Jadi jangan membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, atau jangan merasa lebih menderita, atau jangan merasa apa ya istilahnya ya, jadi membuat kita itu apa namanya, arogan atau sombong gitu ya, karena merasa bahwa kita lebih tinggi dari orang lain. Tidak ya, semua orang, semua dari kita itu sama ya, hanya ujian hidup sama permasalahan aja yang berbeda ya. Terkadang ketika kita dihadapkan pada masalah keuangan atau yang berkaitan dengan masalah ekonomi ya, tapi secara fisik kita diberikan kesehatan yang fit ya kan. Kemudian dengan hubungan pasangan, keluarga kita harmonis. Nah, orang lain juga sama aja punya masalah, punya tantangan, punya ujian hidup ya. Mungkin secara ekonomi mereka lebih baik dari kita ya, katakanlah mampu, sangat mapan, tapi ternyata dalam keluarganya bisa jadi ada yang sakit, atau hubungan pernikahannya nggak harmonis. Nah itu sih ya, jadi sebenarnya kita semua itu sama, hanya
masalah hidup aja yang berbeda, tantangan kehidupan aja yang berbeda, ujiannya aja yang berbeda. Jadi kita nggak perlu merasa itu enak ya, kok aku kayak begini ya. No, kita nggak tahu dalamnya orang lain ya. Terkadang kan nggak semua orang galau bikin status, nggak semua orang punya masalah terus dibikin story di Instagram ya. Banyak loh orang-orang yang lebih wise dengan menyimpan masalahnya sendiri tanpa harus diketahui banyak orang ya. Oke, kita lihat lagi ya. Trust. I accept that my inner voice will always guide me correctly. Nah, ini jadi sinkron dengan pesan healingnya. Aku menerima bahwa suara hatiku akan selalu menuntunku kepada kebenaran. Nah, ini tadi ya. Ketika kamu dalam kebingungan, ask for a sign, mintalah petunjuk ya. Petunjuk bisa datang ya dari intuisi, firasat, feeling yang kamu rasakan ya, dari insting kamu. Nah, ini sama halnya dengan inner voice ya, suara hati kamu. Oke, jadi mulai lebih percaya pada diri sendiri ya, percaya pada kata hati kita sendiri. Karena kalau kita lebih mempercayai orang lain, terkadang memang benar, tapi nggak selalu 100% benar. Tapi kalau suara hati kita sendiri ya itu yang paling benar, karena itu petunjuk dari ilahi. Jawaban dari doa kita itu ya dari situ. Oke. Karena kalau petunjuk dari orang lain ya bukan petunjuk ya, lebih kalau orang lain yang menuntun kita ya, yang ngejalanin kan kita ya, bukan orang lain gitu loh. Jadi nggak akan pernah bisa sama persis, paling mungkin hanya sharing pengalaman aja ya, sebagai bahan pembanding, sebagai bahan pertimbangan, tapi bukan pedoman. Oh, berarti aku harus ngelakuin apa kata si A itu ya, nggak harus begitu. Tetap yang menjadi petunjuk kepada kebenaran itu ya suara hati kita sendiri. Oke. Perseverance ya, tentang effort, kegigihan, memperjuangkan ya. I know that I can do whatever I set my mind to. Jadi aku tahu aku bisa melakukan apapun yang udah aku rencanakan dalam pikiranku, atau udah aku set nih, udah aku istilahnya udah aku tata nih ya dalam pikiranku. Nah, jadi aku rasa ini sih tentang rasa percaya pada diri sendiri ya, sama halnya dengan pesan perseverance ini. Ketika kita percaya pada diri sendiri, kita yakin ya bahwa apa yang udah kita tata, apa yang udah kita mindsetkan itu bisa terlaksana, ya bakal terrealisasi. Makanya di sini ada trust, selalu ikuti petunjuk dari suara hatimu sendiri ya. Oke, kita lanjut untuk energi hari ini. Energi hari ini ya, Queen of Swords. Kamu akan menjadi lebih asertif ya, atau kamu lebih tegas, kamu lebih disiplin, kamu nggak mau mencela-mencele gitu ya dalam berhadapan dengan siapapun. Kamu akan bisa lebih bersikap tegas, jadi kamu pun juga nggak akan gampang untuk dipengaruhi, gampang untuk dirayu, apalagi dimanipulasi, enggak ya. Energi Queen of Swords ini kamu benar-benar powerful untuk bisa mengontrol dirimu sendiri, untuk bisa berdisiplin pada diri sendiri ya, untuk tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Oke, kita lanjut lagi ya.
Atau bisa jadi hari ini kamu berdealing dengan energi Queen of Swords ya, dimana energi feminim yang udah matang usianya, kedewasaannya sangat tegas, sangat disiplin. Terkadang orang menilai keras ya, keras kepala, egois, gengsinya tinggi ya, tapi itu semua karena defense, menjaga diri sendiri. Nah, bisa jadi kamu berdealing dengan sosok ini ya, bisa ini pasanganmu, teman dekat atau gebetan kamu, mungkin juga bisa klien, customer atau orang baru yang bakal kamu temui hari ini ya, atau bisa juga bos kamu. Oke, wow, Ten of Cups. Ada situasi berkumpul dengan keluarga nih ya, karena masih liburan ya, teman-teman ada yang merayakan Natal. Nah, ini situasinya masih berkumpul, nyaman, harmonis, ada kerukunan, ada kebahagiaan. Oke. Dan ya, kalau dari energi rezeki ya, ada rezeki yang mengalir ya, walaupun mungkin nggak banyak, tapi banyak sedikit itu kan masalah standar aja ya, yang setiap orang itu berbeda ya, tapi intinya di sini ada rezeki yang mengalir, terutama dari orang-orang terdekat ya. Jadi kayak ya ada aja gitu ya, orang-orang terdekat tuh kasih kamu jalan yang disitu bisa jadi pembuka rezekimu. Oke. Kemudian Five of Cups ya. Entah kenapa hari ini kamu ngerasa kecewa terhadap sesuatu hal ya, tapi nggak sampai putus asa ya, cuman ya kecewa aja gitu, atau kayak kamu tuh ngerasa pusing, maksudnya pusing bukan secara harfiah pusing ini ya, tapi kayak pusing, duh kok ini kenapa ya, kok jadi begini, aduh ini kenapa kok nggak sesuai dengan apa harapan, ini kenapa nih kok apa namanya rencananya kok ternyata gagal. Nah, itu kayak ya ada aja sesuatu hal yang membuat kamu kecewa, tapi bukan putus asa ya, lebih ke kayak ada sesuatu hal yang bikin kamu puyeng gitu loh ya, lebih ke itu ya, bikin puyeng, bikin pusing. Oke, tapi ketahuilah kalaupun memang ada masalah, makanya di sini kan ada pesan semestanya tadi, envy, bahwa setiap orang itu sama aja, cuman tantangan hidupnya aja yang berbeda. Nah, di sini bisa aja nih ya, hari ini ada challenge yang harus kamu hadapi ya, yang mesti kamu hadapi, tapi jangan khawatir karena harapan-harapan baru tuh masih ada. Ibaratnya seperti 5 cups ini, kalaupun ada 3 cups terjatuh airnya sampai tumpah, di belakang kamu ini masih ada 2 cup yang airnya masih utuh ya, berdiri tegak. Nah, ini yang namanya harapan tuh selalu ada. Jadi kalau misalkan kamu kecewa ya, kamu puyeng nih nggak sesuai harapan, asalkan kamu tetap optimis, nah maka sesuatu hal yang negatif itu bisa berubah menjadi positif. Oke. Ya, strength ya. Kayaknya sih memang ada aja challenge-nya hari ini, atau tantangan atau hambatan ya, tapi kalau di sini aku lihat dari energi strength, kamu mampu menaklukkan hambatan-hambatan itu. Kamu bisa melewatinya ya. Ibaratnya nih, kamu bisa menaklukkan singa, si Raja Rimba ini bisa kamu taklukkan ya. Jadi kalau ibaratnya ada masalah, ini kamu bisa taklukkan masalah ini ya. Dan strength ini energi Leo ya. Kalian mungkin ada yang berzodiak Leo atau berdealing dengan seseorang yang berzodiak Leo. Oke. Lanjut ya. Oke, Four of Swords. Sepertinya walaupun di sini sempat ada situasi kamu berkumpul sama keluarga, ketemu teman-teman deket, sahabat-sahabat kamu ya, tapi ada satu waktu gitu ya, dalam sehari itu kamu ingin menenangkan diri. Kayaknya sih imbas dari rasa puyeng ini ya. Terus kamu kayak setelah kamu berhasil ya, setelah kamu berhasil melewati
hambatan-hambatan yang ada, maka kayak kamu udah, aku pengen mundur dulu, menarik diri, aku mau sendiri dulu, istirahat atau bermeditasi. Oke, next kita lanjut untuk pesan percintaannya ya. Oke. Surrender, berserah. At times we must surrender the old before something new can enter our life. Let go and all will work out. Jadi pasrah, berserah, ikhlaskan, lebih ke ikhlaskan sih ya. Jadi saat ini ya kita harus mengikhlaskan apa yang udah berlalu ya, sebelum sesuatu yang baru itu masuk di kehidupan kita. Lepaskan, tinggalkan, dan semua akan bekerja dengan baik ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang baru yang lebih baik, memang harus melepasin yang lama dulu. Dan percayalah, setelah kita berani melepaskan, maka hal-hal baik ya, something new itu bakalan datang dalam kehidupan kita, dan semua itu bakal ngalir aja ya, dan kita bakal bisa ngerasakan perubahannya ya, dimana kayak kita, untung ya aku lepasin ya yang si itu gitu ya, kalau ternyata aku dipertemukan dengan seseorang yang lebih baik. Nah kayak gitu ya. Oke, kita lanjut untuk angel message atau pesan malaikat ya. Wow, abundance ya, kelimpahan, kemakmuran, ada rezeki luar biasa hari ini. Nah itu tadi udah aku sampaikan ya, dari keuangan kayak ada aja ya kamu dikasih jalan oleh orang-orang di sekitar kamu. Jadi ada peningkatan dalam finansial kamu, ada rezeki melimpah ya hari ini. Dan bisa aja rezekinya nggak selalu tentang uang ya, bisa aja nih tentang hal-hal lain. Rezeki keharmonisan, kebahagiaan, berkumpul dengan keluarga tercinta ya, dipertemukan dengan banyak orang. Nah dari situ menjadi pembuka jalan kamu mendapatkan abundance, kelimpahan. Oke, next ya, untuk afirmasinya. Afirmasi hari ini. Oke, letting go. Wow, ini sih sinkron dengan pesan percintaannya ya. Now is the time to let go of everything that no longer serve me. Jadi sekarang waktunya. Jadi ini supaya kamu cepat move on ya, kamu mesti afirmasikan ini. Sekarang waktunya untuk meninggalkan segala hal yang sudah tidak berguna dalam kehidupanku ya. Termasuk hal-hal yang membuat kamu stuck, membuat kamu nggak berkembang, membuat kamu selalu sedih, selalu kecewa, selalu sakit hati. Nah ini udah waktunya dilepaskan ya. Oke guys, ini untuk pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Aku harap ini bisa resonate dan bermanfaat. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.